Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya. Nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Ya, Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, mana nih beritanya? Iya, Bung Alfian, ini lagi-lagi ada hal yang tidak demokratis di negara demokrasi katanya, Bung Alfian. Jadi, Aiman Wicaksono dilaporkan ke Polda Metro soal isu Polri tak netral pada pemilu 2024. Nah, berarti kan ini diduga tentang pernyataan Aiman. Coba saya bacakan sedikit. Juru bicara tim pemenangan atau TPN Capres Ganjar Mahfud dilaporkan ke Polda Metro soal isu Polri tak netral. Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil, wah tiba-tiba langsung ada Aliansi Elemen Masyarakat untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin selaku pelapor mengatakan pernyataan Aiman soal adanya Komandan Polri yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran tak bersumber fakta yang jelas. Kok tak bersumber langsung dipolisikan. Jadi Bung Alfian, apa respon Bung Alfian? Lagi-lagi ini terulang, tapi uniknya yang melakukan ini jubir banteng yang dilaporkan kan nggak lucu. Silakan Bung Alfian. Ya, Aiman Wicaksono seorang jurnalis yang punya reputasi yang bisa dikenal dan dikenang. Dia punya keberanian menyampaikan sesuatu yang akhirnya dia memilih resign daripada salah satu stasiun televisi. Itu mungkin bagi pemirsa yang punya pengetahuan bahwa Aiman adalah orang yang sekarang berperan sebagai salah satu juru bicara daripada pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Nah, apa yang dia katakan, yang saya tahu dan saya lihat, saya baca, dia mempersoalkan pemasangan baliho atau ya pokoknya semacam gambar-gambar untuk atribut atau alat peraga pemilu, ya, yang sebenarnya belum boleh dipasang, Bung kameramen. Bolehnya baru per tanggal 28 November. Itu saja pertama melanggar melanggar tanggal pemasangan yang diperbolehkan. Kedua, Aiman dengan tegas berani menyebutkan bahwa itu pemasangan dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Itu dengan terang-terang disebut begitu, dan itu dia mungkin pasti dia sudah punya bukti, mungkin dia punya videonya, dia punya bukti fisiknya. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang berbuat seperti begitu nanti akan menarik. Bisa terjadi bahwa nanti Aiman akan melaporkan kembali kalau dia punya foto orang-orangnya, orang ini nih dipanggil. Ya kan, kalau namanya dia nanti mau, saya kan punya pengalaman di BAP. Iya. Ya kan, yang dipanggil kan nanti juga saksi pelapor. Lalu si Fikri Fakhrudin ini siapa? Kan namanya orang melaporkan sesuatu, orang yang langsung kena dampak langsung. Ini sekarang dia ini siapa? Dan ini penting loh Bung kameramen, mengadukan sesuatu hal lalu dia merasa dirugikan, apa dia salah satu tim suksesnya daripada Pak Prabowo Gibran misalnya, atau dia anak polisi, atau dia apa, menarik nih. Jadi artinya Fikri Fakhrudin ini harus jadi, Anda harus bisa diwawancarai oleh media lain untuk cover both side. Ya Bung Alfian, saya langsung ingin tanya, waktu itu sempat kita membahas tentang polisi RW Bung Alfian. Nah, mungkin nggak Bung Alfian, ini kita bahas apa yang diomongin Aiman ya Bung Alfian. Anggap yang diomongin Aiman adalah benar, dan oknum polisi atau aparat lah ya, dia memasang baliho salah satu capres-cawapres. Mungkin nggak Bung Alfian itu sebetulnya salah satu yang dilakukan oleh polisi RW Bung Alfian? Karena kan polisi RW lah yang tahu detail di daerah-daerah itu yang bisa dipasang. Karena kalau dari
pusat, saya rasa dia nggak bisa asal masang gitu, Bung Alfian, titik-titik yang pas untuk masang baliho itu. Gimana tuh, Bung Alfian? Ya, kemungkinannya sangat besar dia mengalami korelasional. Dari dulu kan kita mempersoalkan terhadap keberadaan polisi RW. Iya. Ya kan? Lalu buat apa ada Pak RW? Buat apa ada Kamtipmas? Buat apa keamanan lingkungan? Buat apa ada semodel hansip gitu? Itu buat Betul. apa gitu kan? Nah, jadi bisa terjadi dengan bahasa logika, berarti Aiman Wicaksono diduga benar. Iya, benar yang diomongkan. Nggak mungkin dia berani bicara kalau dia nggak punya pengetahuan itu. Nah, ini akhirnya sekarang kembali kepada Kapolri. Halo Kapolri, Anda harus menjelaskan pada masyarakat bahwa polisi RW itu tidak ada dan tidak boleh dan harus segera dibubarkan. Terus yang kedua, bahwa pemasangan baliho menggunakan tenaga kepolisian itu melanggar peraturan dan melanggar tupoksi dan melanggar ketentuan SOP kerja kepolisian. Dan ini harus kena dan Kompolnas harus mempersoalkan dan pihak DPR RI juga harus mempersoalkan. Yang jelas berarti ini sudah masuk pada posisi wasit ikut main. Ya, dan ini sebagaimana nyanyiannya kan, Pak Polisi gitu ya, jangan ikut kompetisi. Nah, itu jangan pernah terjadi dan saya menduga polisi tidak seperti itu, Bung Kameramen. Jadi polisi secara resmi, secara normatif tidak punya petunjuk untuk memasangkan baliho di mana-mana. Kalau ada yang masang, nah bagaimana tuh? Iya, setahu saya dulu maraknya aparat itu nurunin balihonya Habib Rizik, Bung Alfian. Kenapa sekarang jadi demennya masangin balihonya anak raja? Nah, Bung Alfian, tapi saya tidak percaya, Bung Alfian, baik presiden atau aparat itu netral. Kenapa? Karena Bawaslu udah melakukan pembelaan pada Jokowi. Presiden sebagai kepala negara harus netral. Sebagai pribadi, tidak. Nah, ini kan kita tidak tahu nih, Bung Alfian. Kapan dia memposisikan diri sebagai presiden, kapan dia memposisikan diri sebagai polisi, kapan dia memposisikan diri sebagai TNI, dan kapan mereka memposisikan diri sebagai pribadi. Jadi, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kita dibuat apa ya, Bung Alfian? Kalau saya membahasakan, kita dipertontonkan ketidakwajaran dengan transparan, tetapi kita tidak boleh komplain, kita tidak boleh marah. Kalau kita kritisi, kita dianggap hoax. Kalau kita melaporkan kepada publik seperti Aiman, dipolisikan. Jadi kita harus apa, Bung Alfian, untuk closing kali ini? Silakan. Ya, yang jelas ketika ada dua posisi itu, sebagai seorang presiden, Pak Jokowi tidak bisa ditangkap. Sebagai pribadi dia bisa ditangkap, ya, karena banyak kesalahan-kesalahan dia yang sudah dipertontonkan dengan nanti dipanggil dulu dia ditanyain, lo lagi pribadi apa sebagai presiden lo, kan gitu ya. Nah, kalau urusan memasang baliho yang nanti dia mengarahkan dia sebagai apa nih, sebagai pribadi, ya ditangkap. Jadi penangkapan buat Pak Presiden nggak ada kesalahan ketika dia sebagai pribadi. Halo Bawaslu. Nah, terus yang kemudian ketidakwajaran yang dipahami oleh Bung Kameramen merupakan sebuah situasi yang juga dipahami oleh banyak orang. Yep. Sebutlah misalnya ada seorang pemuda remaja putri ya, yang dia mulai mengatakan dengan kata-kata muak. Hebat anak presiden gitu loh. Kaesang pangarep teh. PSI karek ogenan muncul baliho di mana-mana. Lamun dihitung-hitung sakabupaten Ciamis aya ratusan baliho. Eta teh Ciamis hungkul. Kabeh nilainya bisa miliaran. Di mana duitna? Saha nu masangna? Kok ujug-ujug aya? Kabeh baliho teu aya izin, teu mayar pajak. Kena-kena anak presiden karek jadi ketua 2 poe ogenan. Geus make cara kieu kami muak. Muak itu kan juga backgroundnya adalah baliho juga. Baliho. Ya, cuman baliho dari adiknya kan gitu kan. Ya, ini baliho abangnya yang dipasang sudah ratusan ribu baliho dan itu sangat rapi. Rapi pemasangannya, rapi posisinya, dan catat sebagai kata penutup, pemasangan itu masih liar dan terlarang. Bawaslu harus perintahkan cabut semuanya karena boleh dipasangnya baru tanggal 28 November tahun 2023. Sekali lagi kepada seluruh pemirsa,
baliho-baliho yang terpasang di mana-mana harus segera dicabut dulu, nanti dipasang lagi, karena sekarang ini kan baru tanggal 14, berarti 2 pekan yang akan datang baru dipasang. Jadi sekarang harus dicabut demi hukum, harus dicabut demi peraturan undang-undang dan yang berhubungan dengan peraturan KPU. Dan Bawaslu jangan bersikap seperti tukang parkir. Oh ini presiden, oh ini pribadi presiden pribadi. Loh, jadi Bawaslu, ayo berperan ya. Bagian atau badan pengawas pemilu. Pengawas harus berani menegur yang diawasi. Sekian untuk semua, kita hadapi pemilu dengan aura kecurangan yang begitu serius, dengan kata kunci perang melawan curang. Perangi kecurangan dengan cerdas dan berani untuk kedaulatan NKRI, pemilu yang bersih, jujur dan adil, memenangkan pemimpin yang berkhidmat dengan perubahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.